Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat di Marudi yang menonton ibadah raya online kita pada pagi ini. Jadi saya percaya setiap jemaat telah diberkati dengan luar biasa sepanjang minggu ini. Jadi mari kita hadir pada pagi ini dimanapun kita berada, apapun keadaan kita akan datang membawa hati kita, jiwa kita kepada Tuhan kita pada pagi ini. Kita mau memuji, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan datang untuk memuji dan menyembah Dia. Kita akan siapkan hati kita dengan membawa penyembahan. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia.
pada musim dalam saat sukar kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami yang tahu Tuhan, Engkau sentiasa ada, Engkau sentiasa hadir Tuhan bersama kami Tuhan di musim pandemi ini Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau melihat apa yang terjadi sekeliling kami Tuhan, tetapi kalau kami mau datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkan seluruhnya hati kami, jiwa kami kepada Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau pada pagi ini Tuhan. Mari Roh Kudus terus melawat setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami menyembah Engkau di dalam online Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus yang hadir Tuhan di setiap pelosok tempat Tuhan, baik berada di rumah Tuhan, yang berada di bandara, yang berada di kampung Tuhan, yang sedang bekerja Tuhan, apapun yang bekerja di perasaan Tuhan, mata kami yang melihat Tuhan akan diberkati dan luar biasa Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan selepas ini Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkarya Roh Kudus Tuhan di dalam setiap acara kami pada pagi ini Tuhan, baik dalam pujian penyembahan kami, baik dalam sharing kami, firman yang akan kami dengar sebentar nanti juga Tuhan, Engkau juga yang merapikan, Engkau juga yang memimpin kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami siap memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan pada pagi ini. Haleluya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita pada pagi ini kita akan datang memuji Tuhan. Kita angkatkan pujian kita yang pertama itu. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan tangan kita untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi
Mari kita datang buah hati kita. Kita menyembah Dia, Raja kita yang satu-satunya, yang harus kita sembah, yang harus kita pandang tinggi seumur hidup kita. Oh, haleluya Yesus. Mari Tuhan, lawat kami saat ini Bapa. Ramai memerlukan Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus menjamah setiap kami Tuhan. Di dalam kesesakan kami, di dalam keletihan kami, di dalam pergumulan kami, maupun di dalam kesakitan kami Bapa. Engkau yang melawat perasaan ini Bapa, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami Bapa. Oh, kami memuji Tuhan, kami mengagungkan Tuhan. Lawat kami Bapa, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji
Terima kasih Yesus. Kami dapat merasakan hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang telah menjamah kami, Bapa. Lewat pujian dan penyembahan kami yang telah kami angkatkan, Tuhan. Kami tahu kami telah pun dibebaskan, Tuhan. Kami telah pun disegarkan, kami telah pun dikuatkan, Tuhan. Saat ini tibalah masanya kami, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, Tuhan, untuk menempat dikenyangkan lewat pada makan rohani yang akan disampaikan oleh hamba-Mu selepas ini, Tuhan. Siapkan hati kami, Tuhan, jiwa kami, Tuhan, dan pikiran kami, Tuhan, supaya kami dapat tumbuhkan perhatian kepada Engkau, Tuhan, untuk menerima, diajar, dibentuk oleh Engkau, Tuhan, pada pagi. Terima kasih, Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang bersemayam di atas pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Engkau yang layak menerima semuanya, Bapa. Haleluya, Bapa, haleluya Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kiranya damai daripada Tuhan menyertai kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu berkat rohani di dalam Kristus. Oleh itu mari kita bersama kita membaca dari surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-14. Sekali lagi di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bahagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini membicarakan tentang berkat. Berkata tentang berkat, semua orang pasti menyukainya. Namun bahagian yang telah kita baca sebentar tadi bukanlah tentang berkat jasmani atau benda, tetapi tentang berkat secara rohani yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya di dalam Kristus, yaitu Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani di surga bagi orang yang percaya. Nah, surat Efesus ditulis oleh Paulus ketika dia menjadi tahanan dan sedang berada dalam penjara di Roma, yang bertujuan untuk menguat dan meneguhkan iman jemaat kepada Kristus dengan melihat kekayaan sejati
yang terdapat di dalam Kristus. Nah, firman Tuhan mengenai berkat rohani atau juga disebut kekayaan di dalam Kristus sangat berarti bagi para pembaca surat ini, karena Efesus pada waktu itu dianggap sebagai bank Asia. Ini karena kota Efesus merupakan pusat perdagangan dan pusat agama yang penting. Salah satu dari 7 keajaiban dunia purba, yaitu kuil Artemis, terletak di kota Efesus. Nah, kalau hari ini tempatnya di Turki, tetapi kuil ini telah musnah. Kuil ini bukan hanya sebagai pusat penyembahan berhala, tetapi juga tempat penyimpanan harta kekayaan. Nah, sebagian khazanah bernilai seni yang terbesar di zaman kuno disimpan dalam bangunan ini. Nah, maka dalam surat ini Paulus menunjukkan bahwa jemaat Kristus mempunyai kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kekayaan yang ada di kota Efesus. Nah, saudara, ayat yang ketiga berkata, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga, karena kita bersatu dengan Kristus." Nah, Rasul Paulus mengawali bahagian ini dengan memberikan pujian kepada Allah dan berkata, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Nah, pernyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa Dia sebagai satu-satunya Allah yang sejati, Allah Bapa, Allah Pencipta, dan Dialah sumber atau pemberi segala berkat rohani ini. Berkat rohani yang disebutkan di dalam bagian ini adalah berkat-berkat yang berkaitan dengan keselamatan orang percaya, yang diperoleh karena hidup yang bersatu dengan Kristus. Nah, yang dimaksudkan di sini ialah keadaan hubungan kita dengan Kristus. Dengan kata lain, sekalipun kita belum berada di surga, tetapi panggilan hidup kita sifatnya surgawi. Kuasa yang ada pada kita untuk hidup setiap hari sifatnya surgawi. Pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita juga bersifat surgawi. Maka kata di dalam Kristus diulang-ulang dalam bahagian ini, mengungkapkan bahwa hanya di dalam Kristus kita memperoleh segala berkat-berkat rohani ini. Nah, lalu apakah berkat-berkat rohani yang diungkapkan oleh Paulus dalam bahagian ini? Nah, mari kita melihat yang pertama adalah Allah telah memilih kita. Dari ayat yang keempat dan yang kelima berkata, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya." Nah, saudara, pemilihan berarti Allah telah memilih orang-orang yang ditentukannya. Allah di dalam kedaulatannya, di dalam kehendak-Nya sendiri, di dalam kerelaannya sendiri telah memilih, bahkan menentukan dari semula sebelum dunia ini dijadikan. Dia telah memilih kita. Nah, inilah suatu hal yang sangat luar biasa. Berkat yang istimewa kita peroleh melalui Kristus. Bukan saja kita dipilih, tetapi di dalam ayat ini tadi Paulus menjelaskan bahwa kita juga menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, diangkat sebagai anak menurut pengertian teologisnya ialah tindakan anugerah Allah yang cuma-cuma. Ketika kita dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus, maka kita diterima dalam keluarga Allah dan menjadi pewaris. Nah, dengan status anak, maka kita berhak memiliki semua keistimewaan dan warisan di surga. Nah, inilah berkat terbesar, inilah berkat istimewa yang kita terima dan peroleh di dalam Kristus. Dan berkat rohani yang kita terima oleh karena hidup yang bersatu dengan Kristus. Nah, saudara, kita menerima hal ini bukan oleh karena kita layak untuk menerimanya, tetapi itu terjadi oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Kasih karunia merupakan kebaikan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan itu. Kita sebenarnya tidak layak menerima kebaikan Allah, namun karena kemurahan-Nya, maka kita menerima berkat itu melalui Kristus. Nah, berkat yang kedua yang dapat kita lihat dari bahagian ini ialah kita beroleh penebusan. Dari ayat 7 dan 8 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, saudara, apakah artinya penebusan? Nah, penebusan adalah tindakan membeli sesuatu kembali atau membayar harga atau tebusan untuk mengembalikan sesuatu menjadi milik Anda. Kita tahu sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tergadai dan terjual di bawah kuasa dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Dia mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus sebagai korban. Dengan darahnya sendiri, Ia menebus kita dari dosa. Nah, di dalam perjanjian lama, Allah menetapkan satu jalan penebusan bagi umat yang berdosa adalah melalui korban darah binatang yang tidak bercela. Ini dapat kita baca dari kitab Imamat, pasal yang pertama, ayat 3 hingga ayat yang keempat. Tetapi korban binatang dalam perjanjian lama ini merupakan bayangan untuk korban yang sesungguhnya yang lebih sempurna. Ibrani 10 ayat 4 berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa suatu korban penebus dosa yang sempurna, itulah yang dapat memuaskan hati Allah terhadap dosa. Dan syaratnya untuk manusia mendapatkan pengampunan Allah. Manusia ataupun kita yang sudah jatuh dalam dosa, dikatakan rusak total dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Usaha atau perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh manusia tidak mampu menyelamatkannya dari murka Allah. Karena itu saudara, di dalam kemurahan, di dalam anugerah dan kasih Allah yang besar, maka Yesus yang adalah Allah sendiri turun ke dalam dunia ini, menjadi anak domba yang dikorbankan sebagai penghapus dosa yang sifatnya kekal, karena dilakukan satu kali untuk selamanya. Ini boleh kita baca dari surat Ibrani, pasal yang ke-7 ayat 27, dan pasal 9 ayat 12 dan ayat 28. Nah, saudara, inilah anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Anugerah adalah kemurahan Allah yang tidak layak diterima oleh orang yang sepatutnya dihukum, tetapi kita menerimanya. Kita selayaknya dihukum karena dosa, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, sebagaimana yang ditulis oleh Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah berkat rohani yang terbesar yang Allah berikan dan kerjakan melalui Kristus bagi kita. Melalui penebusan Kristus, kita didamaikan kembali dengan Allah yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, orang-orang yang di luar Kristus, mereka tidak akan mampu memahami rencana ilahi Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Dan 1 Korintus pasal 2 ayat 14, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, maka inilah sebabnya saudara, orang yang tidak mengenal Allah, mereka menghina dan mengejek salib Kristus. Karena manusia duniawi tidak dapat menilai, manusia duniawi tidak dapat memahami, dan tidak menerima hal-hal rohani. Salib bagi dunia adalah suatu kebodohan, tetapi bagi kita ia adalah hikmat Allah yang menyelamatkan. Karena melalui salib membawa penebusan dan pengampunan dosa. Nah, saudara-saudari yang saya kasih oleh Tuhan, berkat rohani yang ketiga adalah Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Ayat 9 dan ayat 10 berkata, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, rahasia kehendak Allah dinyatakan Allah kepada orang-orang percaya.
Kolose 1 ayat 26, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang pilihannya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, saudara, rahasia kehendak Allah itu ialah rahasia penyelamatannya, yaitu rencana kerelaannya bahwa ia telah menetapkan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain untuk manusia beroleh selamat. Hanya satu, yaitu di dalam Kristus. Allah mengungkapkan rahasia ini di dalam firman-Nya. Kejadian 3 ayat 15 memberikan kita pengertian wujudnya rencana agung Allah. Rencana besar tentang penyelamatan manusia, bahwa akan datangnya Mesias, akan datangnya Juru Selamat, akan datangnya penebus. Rahasia kehendak Allah ialah Allah telah menetapkan bahwa Kristus sahaja yang dapat memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan Tuhan mengungkapkan kepada kita rahasianya dan kunci kehidupan yang tidak dapat dilihat oleh dunia, tetapi diberitahukan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, firman Tuhan menyingkapkan kepada kita hal-hal yang terjadi dalam rencana kekekalan Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Bahkan sampai pada hari ini dan pada masa yang akan datang, apa yang akan terjadi, semuanya telah dinyatakan oleh Allah kepada kita melalui firman-Nya. Nah, inilah kekayaan sejati yang kita miliki di dalam Kristus. Allah menyatakan kepada kita rahasianya, kehendaknya, dan rencananya yang agung. Apa yang sudah terjadi yang dahulu, yang sedang, bahkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, semuanya telah tertulis di dalam firman Tuhan. Maka rahasia kehendak Allah hanya kita tahu apabila kita membaca dan belajar firman Tuhan. Jika saudara tidak membaca firman Tuhan, saudara tidak akan mengenal rahasia Allah. Alkitab adalah berisi kehendak, Alkitab berisi rencana dan rahasia mulia Allah yang diungkapkan kepada kita, orang-orang pilihannya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih oleh Tuhan, berkat rohani yang keempat, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dari ayat 13 dan 14 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, meterai adalah lambang resmi sesebuah organisasi yang dilekatkan pada dokumen, sigil, dan sebagainya, sebagai tanda keabsahan atau ketulinannya, atau cap mohon untuk raja-raja. Nah, di zaman perjanjian lama, meterai juga digunakan. Contohnya, Firaun memberikan cincin meterai kepada Yusuf sebagai tanda pelantikan Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Ini dapat kita baca dari Kejadian 41 ayat 42. Di dalam kitab Esta, kita boleh membaca dari pasal ketiga. Raja Ahasiweros memeteraikan keputusan raja yang tidak dapat dibatal atau ditarik balik. Nah, demikian juga dengan Allah. Kata kita dimeteraikan ini, dimeteraikan dengan Roh Kudus, adalah sebagai satu jaminan dari Allah yang tidak dapat dihapuskan atau dibatalkan, karena Allah sendirilah yang mengesahkan kita dengan roh-Nya. Nah, inilah berkat atau kekayaan rohani yang kita terima di dalam Kristus, yang tidak ditemukan di dalam agama apapun di dunia ini, kecuali di dalam kekristenan, di mana Allah memberikan roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, saudara, meterai oleh Roh Kudus menandakan orang percaya atau kita adalah milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Meterai juga sebagai tanda milik, artinya kita adalah milik Allah. Dan meterai oleh Roh Kudus adalah sebagai jaminan kita diselamatkan. Nah, daripada ayat 13 dan ayat 14, Roh Kudus adalah berkat rohani dari Allah. Nah, di situ Paulus menyatakan bahwa melalui firman, melalui Injil yang kita dengar, melalui Injil yang diberitakan, ketika kita percaya,
Ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Allah memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, sebagai jaminan bagi kita, supaya kita memperoleh seluruh berkat rohani yang ada di surga. Nah, Roma 8 ayat 16 berkata, Roh Kudus inilah yang akan bersaksi dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dialah yang bersaksi bagi kita di hadapan Allah. Saudara, ini adalah keistimewaan dan berkat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang percaya, yaitu Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah, maka dalam bagian ini, dari ayat 3 sehingga ayatnya ke-14, kita melihat peranan 3 oknum, yaitu Allah Tritunggal, bekerja dalam memberikan berkatnya kepada orang-orang percaya, yaitu Bapa memilih, Allah memilih orang-orang pilihannya, dan Anak menebus melalui kematian Yesus di salib, dan Roh Kudus sebagai materai, yaitu Roh Kudus yang diberikan Allah diam di dalam kita. Nah, tentunya berkat-berkat rohani ini dikaruniakan atau diberikan Allah kepada kita dengan maksud dan tujuannya yang mulia di balik semua pemberian ini. Nah, pemberian berkat rohani yang besar dan yang tak terbatas ini adalah supaya kehidupan kita boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini daripada ayat 12 Paulus mengatakannya, dan Paulus memuji kemuliaan Allah yang besar, sekaligus menyatakan kasih Allah kepada manusia, bahwa Allah telah mengaruniakan berkat rohani yang besar melalui Kristus Yesus. Nah, berkat rohani itu telah nyata kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu supaya kita menjadi kudus, menjadi anak-anak Allah, kita beroleh pengampunan dosa, dan kita mengetahui rahasia kehendak Allah, dan kita juga dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, sebagai penutup untuk firman Tuhan hari ini, marilah kita hidup senantiasa bersyukur atas segala kemurahan Allah, atas segala berkat rohani yang Allah karuniakan dengan cuma-cuma bagi kita, yaitu yang pertama, Allah telah memilih kita, dan Dia telah menentukan dari semula sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita menjadi anak-anak-Nya, agar kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dan yang kedua, Allah telah menebus dan mengampuni kita. Kita ditebus dengan kematian Kristus di kayu salib, dan melalui kematian-Nya kita beroleh pengampunan dosa. Nah, berkat yang ketiga adalah Allah telah menyatakan kehendak-Nya kepada kita, yaitu rencana penyelamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad, namun telah disingkapkan kepada kita oleh Kristus dan firman-Nya. Dan yang keempat, Allah telah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Allah sebagai tanda milik Allah atas hidup kita, sebagai tanda sah kita menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus adalah jaminan untuk kita memperoleh seluruh janji Allah di dalam kerajaan surga. Nah, karena itu saudara, marilah kita mensyukuri dan menghargai segala berkat kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jikapun kita tidak memiliki kekayaan di dalam dunia ini, sadarilah bahwa kita memiliki kekayaan di surga. Kekayaan di dunia sifatnya sementara dan suatu hari pasti lenyap, tetapi kekayaan kita di dalam Kristus bersifat kekal dan untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita hidup sesuai dengan kasih karunia Allah. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia-Nya dan berkat-berkat-Nya telah diberikannya di dalam kehidupan kita melalui Kristus. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, agar kehidupan kita menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani melalui Kristus bagi orang-orang yang percaya. Engkau telah memilih, Engkau telah menentukan dari semula orang-orang pilihan-Mu menjadi anak-anak Allah,
yang diberikan keistimewaan dan hak untuk menjadi pewaris, untuk memiliki segala janji-janji Allah yang ada di surga. Kami juga belajar pada firman-Mu pada pagi hari ini. Berkat rohani yang terbesar di dalam hidup kami yang kami terima adalah kami beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Melalui kematian Kristus kami telah diampuni, kami yang tidak layak diperlayakkan oleh karena Kristus. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan di atas segala kemurahan dan anugerah-Mu. Dan kami juga bersyukur oleh karena melalui firman-Mu, Engkau telah menyatakan rahasia kehendak-Mu, yaitu rahasia kerelaan-Mu sendiri, rencana ilahi, rencana agung Allah, melalui Yesus Kristus bagi kami. Dan kami juga bersyukur oleh karena sebagai orang yang percaya kepada-Mu, kami telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebagai tanda kami milik Allah, sebagai tanda kami adalah kepunyaan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan karuniakan melalui Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena kami adalah bahagian daripada janji ini. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, maka kami ada pada hari ini. Kami melihat keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman ini Tuhan akan menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menyertai, memimpin dan memberkati kami dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan menyerahkan seluruh jemaat-Mu, dimanapun seluruh umat Tuhan berada pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya berkat kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai seluruh kehidupan umat-Mu. Kami doakan untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, di mana saja pun berada pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih Tuhan juga melawati mereka. Engkau menghiburkan, menguatkan, menyembuh dan memulihkan semua orang-orang yang sakit yang berseru kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya pasti Tuhan akan menolong dan menyembuhkan mereka oleh karena kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada-Mu. Kami juga mendoakan orang-orang yang dalam masalah, orang-orang yang bergumul, orang-orang yang tertekan oleh karena berbagai penderitaan dan tekanan yang ada di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biarlah juga oleh kasih dan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu dan umat-Mu yang datang mencari wajah Tuhan, yang berseru kepada Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar Engkau terus melindungi kami, menjaga dan memelihara seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan orang-orang percaya dimanapun setiap kami berada, supaya kami terpelihara dan dilindungi oleh Tuhan daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, daripada kuasa setan dan iblis, daripada semua kuasa-kuasa penyakit yang ada di dalam dunia ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus memagari kami dengan kasih-Mu dan melindungi kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan mengucapkan syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami dalam puji-pujian yang telah kami naikkan kepada-Mu, bahkan di dalam kami belajar firman-Mu. Biarlah berkat kasih karunia Allah akan terus mengalir di dalam hati kami. Nah, kami juga berdoa bahwa Tuhan juga pasti memberkati dimanapun setiap kami yang beribadah kepada-Mu Tuhan, di rumah kami, di tempat kami masing-masing pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga terus mendoakan sepanjang minggu yang akan datang ini, agar kuasa Tuhan yang terus menolong kami, baik dalam pekerjaan, usaha, di dalam tanggung jawab, dan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah tangan Tuhan yang terus memelihara dan berkuasa di atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, sampai di sini saja kebaktian kita pada pagi hari ini.
Sampai bertemu kembali dan Tuhan memberkati kita. Amin.